saya, Nyai Siti Suherni. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan mikroekonomi pada era pasar digital. Sebelum kalian lanjut videonya, kalian jangan lupa dulu untuk subscribe, komen, and like ya. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian, oke? Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian ekonomi mikro dan pasar digital. Pengertian ekonomi mikro menurut Marshall dan Pikau ialah tingkat mobilitas yang tinggi yang terjadi di dalam pasar sehingga pelaku ekonomi mampu beradaptasi dan menyesuaikan perubahan-perubahan yang ada di dalam pasar. Pasar digital atau yang sering disebut dengan e-commerce adalah bentuk usaha untuk memperkenalkan atau mempromosikan barang dan jasa atau merek tertentu menggunakan media digital dan biasanya menggunakan bantuan jaringan internet. Kemajuan teknologi dan informasi di era modern ini memberi banyak perubahan dan pengaruh dalam perekonomian Indonesia. Masyarakat cenderung lebih menyukai aktivitas-aktivitas yang bersifat praktis, mudah, efisien, dan cepat. Di era digital saat ini, semua orang bisa memanfaatkan telepon genggam mereka untuk mempermudah aktivitas-aktivitas mereka. Melalui perangkat komunikasi yang terhubung dengan internet, masyarakat dapat melakukan banyak hal dengan mudah, seperti berbelanja tanpa harus pergi ke toko, memesan tiket bioskop dengan aplikasi tanpa harus antre, memesan makanan lewat aplikasi tanpa harus pergi keluar rumah, dan masih banyak lagi manfaat dari kemajuan teknologi dan informasi yang dapat mempermudah masyarakat dalam memenuhi setiap kebutuhan dan keinginannya. Semua itu bisa dilakukan menggunakan pasar digital. Adapun ciri-ciri dari pasar digital yang khususnya berbeda dengan pasar pada umumnya. Yang pertama, transaksi tanpa batas, yakni dapat diakses selama 24 jam. Yang kedua, barang yang dijual berbagai macam. Yang ketiga, saat pembayaran kita menggunakan transfer. Yang keempat, tidak adanya tawar-menawar. Yang kelima, dijual produk digital dan non-digital. Produk digital yaitu produk yang tanpa ada wujudnya, seperti musik, film, ataupun software komputer. Sedangkan produk non-digital yaitu produk yang mencakup barang-barang sehari-hari, seperti pakaian, alat elektronik, dan lain-lain. Yang keenam yaitu transaksi anonim, yakni si penjual dan si pembeli tidak adanya pertemuan fisik. Adapun kelebihan dari pasar digital yaitu yang pertama, tidak memerlukan tempat. Untuk menjual produk secara online, kita tidak memerlukan sewa ataupun membangun tempat secara fisik. Hal ini tentu dapat mengurangi biaya sewa dan biaya tenaga kerja. Yang kedua, kita bisa lebih mudah dan cepat dalam mengembangkan bisnis sebab biaya yang dikeluarkan tidak sebanyak pasar tradisional ataupun toko offline. Ketiga, kegiatan jual beli yang sangat praktis. Kita tidak perlu keluar rumah untuk menjual ataupun membeli barang namun hanya dengan internet. Ada kelebihan, pasti ada kekurangan, begitupun pasar digital. Kekurangan dari pasar digital yaitu, pertama, tidak bisa melihat produk secara langsung. Walaupun ada rating ataupun testimoni dari setiap pembeli, bagi sebagian orang hal ini belum cukup untuk membuktikan bahwa produk itu berkualitas. Ketiga, tingginya persaingan toko online, berupa harga produk ataupun hal yang lainnya. Jenis pasar digital yaitu yang pertama adalah business to business atau B2B. B2B adalah jenis e-commerce yang paling besar karena melibatkan penjualan antar perusahaan, biasanya dilakukan dengan mengajukan penawaran dan transaksi melalui email. Berikut ini beberapa contoh dari business to business atau B2B. Yang kedua, business to consumer atau B2C. B2C adalah e-commerce yang paling sering ditemui terjadi antara produsen barang atau jasa langsung kepada konsumen. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang ketiga adalah consumer to consumer atau C2C. C2C merupakan jenis e-commerce yang meliputi semua transaksi elektronik barang atau jasa antar konsumen. Umumnya, transaksi ini dilakukan melalui pihak ketiga yang menyediakan platform online untuk melakukan transaksi tersebut. Contoh dari consumer to consumer yaitu Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan lain-lain. Yang keempat yaitu consumer to business atau disebut juga dengan C2B. Seperti namanya, di dalam jenis consumer to business, transaksi jual beli produk
atau jasa dilakukan dari konsumen kepada perusahaan. Contoh mudahnya adalah para content writer yang menawarkan kemampuannya untuk menulis kepada perusahaan yang membutuhkan. Inilah beberapa contoh dari consumer to business atau C2B. Yang kelima yaitu business to administration atau B2A. B2A adalah jenis e-commerce yang mencangkup semua transaksi yang dilakukan kepada lembaga pemerintahan. Berikut ini adalah contoh dari business to administration. Yang selanjutnya keenam yaitu consumer to administration atau C2A. C2A adalah semua transaksi elektronik yang dilakukan antara individu dan administrasi publik. Berikut adalah beberapa contoh dari C2A. Yang terakhir ketujuh adalah online to offline atau O2O. O2O adalah jenis e-commerce yang menarik pelanggan dari saluran online ke offline. Pihak produsen akan melakukan promosi, menemukan konsumen, menarik konsumen, serta meningkatkan kesadaran mereka terhadap produk dan layanan melalui jaringan online, yang kemudian diteruskan dengan melakukan pembelian di toko offline. Selain itu, jenis O2O juga berhubungan dengan aktivitas pemesanan secara online dan melakukan pengembalian barang di toko offline. Jenis ini banyak digunakan pada sektor transportasi seperti Gojek dan Grab, serta akomodasi seperti Airbnb atau Airi. Itulah penjelasan dari saya tentang perkembangan mikroekonomi di era pasar digital. Semoga bisa bermanfaat, dan jika kalian ingin memberi masukan kepada saya tentang video ini, kalian bisa komen di bawah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.